Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan bercerita tentang seorang wanita. Gimana sih jadi wanita yang dikagumi ataupun yang disenangi oleh laki-laki ataupun para suami ya. Ini khusus untuk pasangan hidup ya, suami istri. Nah, istri. Nah, kadang memang wanita itu inginnya tuh disenangi oleh suaminya. Gimana sih? Nah, yang pertama kali ketika suami kita pulang, sambut hangat dengan baik ya. Assalamualaikum ayah, bapak, papa, abi dan lain sebagainya. Senyum ya kan. Capek ya, yuk duduk dulu, kayak gitu ya. Ini air minumnya sudah disediakan, mau makan apa gitu, atau nggak usah pakai nanya mau makan apa. Ini pak, ini pak gitu ya, makanannya sudah siap, langsung suguhin aja, nggak usah banyak tanya, kamu habis dari mana, kok lama banget pulangnya, kok ini. Nah, nggak perlu ditanya seperti itu. Lagi-lagi duduk, suruh duduk, minum, diam 10 menit. Setelah 10 menit baru ajak ngobrol. Gimana pak? Nah, nanti biasanya seorang laki-laki itu ketika dari luar dia pengen pulang ke rumah tuh biasanya dia pengen bengong dulu, diem dulu. Entah dia main HP, entah dia nonton, entah dia melihat baca-baca yang lain sebagainya, seperti itu ya. Nah, jangan diganggu 10 menit pertama. Dan yang berikutnya, laki-laki tuh seneng yang namanya dibanggakan di depan orang lain. Ya, jadi dibanggakan, suami gua nih kayak gini loh. Woi, suami gua tuh dia tipe orang yang begini, 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 begini. Jadi gua tuh kalau sama dia tuh enak banget deh. Dan dia bisa diandelin. Nah, seorang suami atau seorang laki-laki ketika dibanggakan di depan temannya apa di depan orang tuanya gitu ya, itu pasti bangga. Yang sekali-kali kita itu menjatuhkan, karena gini loh, ada teman saya ketika dia membuat kesalahan di depan orang tua dari perempuan itu, langsung, kamu gimana sih, lelet banget kerjanya, nggak bisa, nggak becus lah, begini lah, nggak bisa diandelin, malas lah ini. Itu di depan orang banyak ataupun bahkan di depan orang tua perempuan itu, apalagi sampai dengan kata-kata seperti ini ya. Ini kata-kata yang sangat luar biasa sekali menjatuhkan mental laki-laki seperti ini. Kamu tuh nggak bisa diandelin. Nggak pernah ngasih apa-apa. Itu jangan pernah dikeluarkan kata-kata tersebut ya teman-teman ya. Itu membuat down para laki-laki. Jadi stop di situ. Ya, jangan sampai kata-kata itu diucapkan oleh seorang wanita atau seorang istri. Dan yang berikutnya, biar disenangi oleh suami adalah suami biasanya pengennya dilayani, ataupun kita sebagai laki-laki pengen dilayani itu dalam artian kenapa sih laki-laki pengen dilayani? Karena laki-laki itu hanya dia fokusnya satu doang, dia nggak bisa melakukan satu hal dalam satu momen dengan dua pekerjaan tuh nggak bisa. Contoh dia misalnya nonton TV, dia bisa fokus nonton TV, dia lagi ngerjain ini, hanya ini aja yang dikerjakan, nggak bisa dia ngerjain ini. Makanya kenapa laki-laki kadang ada juga yang lelet, ada juga yang kalau terlihat di wanita tuh lemot, dalam artian kok suami gue kok lambat banget ya, kerja ini nggak bisa, kerja ini nggak bisa gitu ya. Bukan nggak bisa, dia bisa, tapi hanya cuma satu. Contoh misalnya suruh, pak coba betulin genteng bisa, dia langsung satu karena dia mikir. Tapi kalau pak betulin genteng, habis genteng ini ya ini, waduh puyeng.
Ya, jangan seperti waduh puyeng. Hal tersebutlah yang bisa membuat laki-laki itu puyeng, bahkan kesel juga. Oh, mana sih? Gitu. Nah, dan yang terakhir adalah jangan pernah bawel sama laki-laki. Ya, ataupun ngomel, nyerocos, mulai emang sih apa namanya laki-laki nggak seneng sih dicerocosin gitu ya kan, ngomong. Emang sih kita harus tahu juga wanita juga memerlukan yang namanya 7.000 kata untuk ngomong. Nah, hal tersebutlah yang perlu kita pahami sebagai laki-laki ataupun sebagai perempuan. Nah, berikut itu adalah tips yang tidak boleh dilakukan oleh seorang wanita kalau apa namanya di depan suaminya ataupun seorang laki-lakinya. Dan kalau bisa, ini bisa di-share ke teman-temannya semua, teman. Apabila ada kebaikan yang kita share kepada orang lain dan itu bermanfaat sehingga menghasilkan perubahan kepada orang lain, itu akan manfaatnya itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Nah, apabila video ini memberikan solusi kepada orang lain, share dan subscribe video ini karena subscribe itu gratis, teman-teman. Di video selanjutnya kita akan mengenal yang namanya karakter laki-laki dalam rumah tangga, sehingga kita jangan sampai rumah tangga kita kacau gara-gara hal-hal yang kita tidak tahu. Nah, seperti itu ya. Seperti yang sebelumnya di video saya ini mengenali marah. Nah, banyak kejadian yang marah, banyak kejadian berantakan itu karena hal marah. Apalagi hal sepele-sepele ini. Nah, itu ya. Jangan sampai rumah tangga ataupun hubungan kita dengan pasangan hidup kita berantakan gara-gara hal sepele. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.